Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, pernahkah kalian mendengar kisah nyata seorang gadis sederhana yang hidupnya berubah total hanya karena ketekunan dan keikhlasan? Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Pagi itu menyibak kabut tipis di pinggiran kota, saat Ina berdiri di depan cermin kecil di kamarnya yang sederhana. Gadis 20 tahun itu baru saja lulus dari sekolah menengah kejuruan jurusan perkantoran. Rambutnya ia ikat rapi, kemeja polos ia setrika sendiri, dan sepatu hitam yang mulai pudar tetap ia lep hingga berkilau. Di rumah papan peninggalan orang tuanya, Ina tinggal berdua dengan nenek yang sejak lama menjadi pelabuhan hati. Kedua orang tuanya telah berpisah, menyisakan kesunyian yang ditambal oleh kasih sayang seorang nenek yang sabar. Setiap subuh, Ina menyiapkan sarapan sederhana. Ia menanak nasi, menumis sayur, lalu menyeduh teh hangat yang uapnya tipis menari di udara. Nenek duduk di kursi tua dekat jendela, memandangi halaman kecil yang ditumbuhi bunga kertas. Ina mencium punggung tangan nenek, lalu berangkat kerja menumpang angkot pertama. Jalanan kota belum ramai, namun langkah Ina selalu sigap. Ia tiba paling awal di kantor kecil tempatnya bekerja, membuka gorden, menyapu lantai, menata map, memeriksa buku ekspedisi, dan menyiapkan meja resepsionis sebelum rekan lain datang. Di tengah segala keterbatasan, ketertiannya adalah cara Ina mensyukuri nikmat. Waktu berjalan seperti jam dinding yang tak pernah ingkar. Hari berganti, pekan melesat. Sikap Ina yang telaten, tulus, dan tidak mudah mengeluh pelan-pelan menarik perhatian pemilik kantor. Seorang pria paruh baya berkacamata tipis yang dikenal tegas namun adil, mulai memperhatikan kinerja Ina bukan hanya sebagai pelengkap administrasi, melainkan sebagai nadi yang membuat ritme kantor itu tetap teratur. Setiap surat masuk tertata, setiap laporan tersusun rapi, dan setiap tamu merasa disambut dengan hormat. Tanpa diminta, Ina kerap membantu rekan kerja yang kewalahan. Ia tidak pernah menagih pujian, karena baginya, bekerja adalah cara menjaga harga diri dan menanam benih masa depan. Pada suatu sore, ketika matahari miring menumpahkan cahaya emas ke kaca jendela, pemilik kantor memanggil Ina ke ruangannya. Udara terasa hening. Di atas meja, ada beberapa berkas dengan kop perusahaan cabang di Timur Tengah. Suara pemilik kantor terdengar mantap namun hangat. Ia menyampaikan kabar bahwa perusahaan akan memperluas cabang di Arab Saudi dan mereka membutuhkan karyawan yang cekatan, jujur, serta mampu menjadi teladan. Nama Ina berada di urutan pertama rekomendasi. Bukan karena kasihan, melainkan karena prestasi yang diam-diam telah menjadi standar baru. Tawaran itu disertai janji jenjang karir dan gaji yang jauh lebih baik daripada yang selama ini ia terima. Sejenak, dunia Ina seperti berhenti berputar. Ada rasa bangga, ada pula kecemasan yang menanjak. Ia terbayang wajah nenek yang menunggu di teras, terbayang panci berisi sayur bening, terbayang kursi tua, terbayang halaman kecil dengan bunga kertas yang rajin disapu setiap sore. Malamnya, setelah sholat Isya, Ina duduk bersama nenek di ruang tengah. Lampu redup memantulkan bayangan lembut di dinding. Dengan suara hati-hati, ia menceritakan tawaran itu. Nenek menatap cucunya lama, sangat lama, seolah hendak memastikan apakah keputusan ini lahir dari harap atau sekadar pelarian. Lalu senyum tua itu mengembang, menyisakan kerut yang justru tampak indah. Nenek berkata pelan tentang ikhtiar yang tidak boleh berhenti, tentang rezeki yang tidak salah alamat, tentang keyakinan bahwa Allah menuntun langkah orang yang jujur. Ia tidak memerintah, tidak juga melarang. Ia hanya menuntun agar Ina menimbang dengan bening. Malam itu, Ina sujud dengan air mata yang hangat. Ia memohon kekuatan kepada Allah agar tidak silau oleh janji dunia, dan agar tetap teguh menjaga bakti pada nenek. Dalam sunyi yang pekat, hati Ina merasa ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena ia menemukan sandaran yang tidak pernah goyah. Pagi berikutnya, Ina menyampaikan kesediaan. Perusahaan memproses pemberangkatan, mengurus dokumen, menyiapkan pelatihan singkat, dan memberi waktu bagi Ina untuk menata rumah serta hati. Beberapa hari menjelang keberangkatan, ia lebih banyak bersama nenek.
Mereka menambal baju, merapikan lemari, menyiangi tanaman, dan menyiapkan kotak kecil berisi foto keluarga yang akan Ina bawa. Tidak ada pesta perpisahan, tidak ada tangis yang meledak. Hanya kedewasaan yang dibangun oleh luka lama dan harapan yang tumbuh seperti pagi yang selalu datang tepat waktu. Hari keberangkatan tiba. Terminal keberangkatan terasa luas dan terang. Ina menggenggam tangan nenek erat. Nafasnya panjang, matanya menyimpan kilauan tekad. Ia mencium kening nenek, lalu melangkah ke jalur pemeriksaan. Di atas kursi pesawat, di antara dengung mesin yang berat dan pengumuman pramugari yang menenangkan, Ina memejam sejenak. Ia membayangkan masa depan seperti hamparan pasir yang luas, belum dipijak, belum menyimpan jejak. Tetapi setiap jejak akan dimulai dari langkah pertama yang jujur. Sesampainya di Arab, udara gurun menyambut dengan hangat yang berbeda. Kota yang tinggi dan modern berdiri di balik cakrawala, memantulkan sinar matahari seperti cermin raksasa. Kantor tempat Ina ditugaskan terletak di distrik bisnis yang mewah. Gedungnya menjulang, lobi marmernya bersih dan berkilau, dan sistem kerjanya berdenyut cepat bagaikan jam presisi. Di sanalah Ina bertemu dengan nama yang kelak mengubah lintasan takdirnya, seorang pengusaha muda bernama Ali. Sosoknya dikenal disiplin, dingin, dan fokus. Bagi Ina, semua itu bukan ancaman, melainkan standar baru yang menantang. Hari-hari awal terasa berat namun jelas arahnya. Jam kerja panjang tidak membuatnya gentar. Ina kembali pada kebiasaan lamanya, datang lebih awal dan pulang paling akhir. Ia mempelajari alur surat, menghafal struktur organisasi, memeriksa notula rapat, hingga memetakan urutan prioritas dengan telaten. Ia mengubah caranya mencatat agar lebih cepat dibaca. Ia menertibkan arsip yang kusut agar mudah dicari. Ia memperbaiki tata letak meja agar sirkulasi tim terasa lapang. Tanpa banyak bicara, Ina memperlihatkan bahasa universal yang tidak pernah salah makna, yaitu kerja yang sungguh-sungguh. Beberapa rekan karyawan awalnya memandang Ina dengan ragu. Gadis pendatang yang masih muda dianggap bakal goyah oleh tekanan. Namun satu persatu, keraguan itu runtuh ketika mereka menyaksikan konsistensi yang tidak dibuat-buat. Ina tidak menggurui, ia mengajak. Ia tidak menyalahkan, ia menunjukkan cara. Ketika ada agenda rapat besar, ia memastikan berkas telah tiba di meja pimpinan sebelum diminta. Ketika ada tamu dari luar negeri, ia menyiapkan ruang tunggu dengan air mineral dingin, kurma, dan catatan singkat profil perusahaan agar percakapan tidak melompat. Ali yang tegas itu mulai memperhatikan. Pada pekan keempat, manajemen kantor mengadakan evaluasi. Sebuah rapat internal yang memotret kinerja karyawan dengan jujur dan terang. Namanya disebut. Bukan sebagai pelengkap daftar hadir, melainkan sebagai tolok ukur baru untuk ketelitian administrasi dan koordinasi lapangan. Keputusan diambil. Ina diangkat menjadi kepala karyawan untuk divisi administrasi. Bukan promosi yang datang dari simpati, melainkan amanah yang lahir dari bukti kerja. Raut wajahnya tenang, bibirnya tersenyum tipis, matanya menunduk syukur. Di dalam dada, ia menyebut nama Allah dan memohon agar hati tetap kecil di hadapan nikmat yang besar. Sore itu, setelah rapat selesai dan koridor mulai lengang, Ina berjalan melewati dinding kaca yang memantulkan senja gurun. Di kejauhan, langit memerah pelan. Di lobi, suara sepatu terdengar berjarak. Ali berdiri tidak jauh, menatap sejenak dengan mata yang sulit ditebak. Bagi banyak orang, sorot itu adalah ketegasan yang membuat gemetar. Bagi Ina, sorot itu seperti cermin, memantulkan kembali daya juang yang selama ini ia pelihara. Ia tidak menebak apapun. Ia hanya tahu bahwa besok pagi akan datang lagi, dan ia akan tetap menjadi Ina yang datang lebih awal, merapikan map, dan menjaga ritme kerja dengan hati yang tetap bersyukur. Di kamar sewa yang rapi, malam turun perlahan. Ina menatap buku catatan, melipat kerudung, lalu menatap foto nenek di atas meja. Jarak ribuan kilometer tidak memudarkan rasa. Ia mengirim kabar singkat tentang promosi, tentang suasana kantor, tentang udara gurun yang hangat namun bersahabat. Di ujung kalimat, ia memohon doa agar tetap kuat menjaga amanah. Angin dari jendela membawa aroma pasir yang jauh.
Ina memejam, menyebut nama Allah, dan menitipkan hari esok kepada takdir yang selalu lebih tahu jalan pulang bagi hati-hati yang tulus. Hari berganti menjadi minggu, minggu berlari menjadi bulan. Waktu di tanah Arab berjalan cepat bagi Ina yang kini mulai menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang padat. Setiap pagi, sebelum matahari muncul dari balik gurun, ia sudah berada di meja kerjanya, menyiapkan laporan, meninjau jadwal rapat, dan menata berkas penting. Kedisiplinannya membuat suasana kantor lebih teratur, hingga semua karyawan, tanpa diminta, mulai mengikuti langkah dan caranya bekerja. Dari gadis muda yang baru datang, Ina berubah menjadi sosok yang dihormati dan disegani. Ali, pemilik kantor yang terkenal dingin dan penuh wibawa, memperhatikan perubahan itu dengan seksama. Dari jendela kaca besar di ruangannya, ia sering melihat Ina bekerja tanpa lelah. Setiap kali lewat, matanya selalu tertuju pada sosok gadis Indonesia itu yang duduk dengan wajah tenang, fokus menatap layar komputer atau menulis catatan di buku tebalnya. Ada sesuatu dalam diri Ina yang berbeda dari pegawai lain, sesuatu yang sederhana namun memikat. Bukan kecantikan semata, tapi ketulusan yang terpancar dari sikap dan cara bicaranya. Suatu pagi, setelah rapat mingguan selesai, Ali memanggil Ina ke ruang kerjanya. Udara ruangan beraroma kopi hitam dan lembaran dokumen yang tertata rapi di atas meja kayu mahal. Ina masuk dengan langkah sopan, menunduk hormat, dan menunggu perintah. Ali mempersilakannya duduk. Ia menatap Ina sesaat, lalu berbicara dengan nada lembut yang jarang keluar dari dirinya. Kerjamu luar biasa, Ina. Aku belum pernah melihat seseorang yang setekun kamu. Ina tersenyum, wajahnya merona. Terima kasih, Tuan Ali. Saya hanya melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Ali mengangguk pelan, matanya tetap memandangi gadis itu yang menunduk penuh hormat. Dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang tumbuh perlahan, seperti benih kecil yang mulai berakar tanpa disadari. Hari demi hari, hubungan mereka menjadi lebih akrab secara profesional. Ali mulai sering berdiskusi langsung dengan Ina, menanyakan pendapatnya tentang berbagai hal di kantor. Ia menghargai cara Ina berbicara yang lugas namun sopan, dan kagum pada cara berpikirnya yang matang meskipun usianya masih muda. Kadang, ketika rapat selesai, mereka berbincang sebentar tentang hal ringan, seperti cuaca gurun yang terik, makanan khas Indonesia yang belum pernah Ali coba, atau kebiasaan masyarakat di tanah kelahiran Ina. Malam hari, saat seluruh karyawan telah pulang, Ina sering masih berada di kantor, menuntaskan laporan mingguan. Pernah suatu malam, lampu kantor hanya menyisakan cahaya di ruang tengah. Ali yang kebetulan masih di ruangannya melihat Ina dari kejauhan. Gadis itu menatap layar komputer dengan mata yang tampak lelah, tapi senyum kecil di bibirnya tetap ada. Ali menghampiri dengan langkah pelan. Ina, sudah malam? Kenapa belum pulang? Ina menoleh, sedikit terkejut. Masih ada beberapa laporan yang harus saya kirim sebelum tengah malam, Tuan. Ali menatap jam tangannya, lalu menghela napas. Kamu tahu, aku bisa menunda laporan itu sampai besok. Kamu juga perlu istirahat. Ina tersenyum lembut. Saya tidak ingin menunda tanggung jawab saya, Tuan. Pekerjaan ini amanah, dan saya ingin menyelesaikannya dengan baik. Ali terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya dengan cara yang tak ia duga. Ia melihat Ina bukan lagi sekadar bawahan, tetapi seorang wanita yang punya prinsip dan hati yang tulus. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ali menawarkan bantuan kecil, secangkir kopi hangat yang ia buat sendiri. Saya tidak biasa minum kopi malam-malam, Tuan, ucap Ina sambil tertawa kecil. Ali ikut tersenyum, kalau begitu, biarkan ini jadi pengecualian. Keduanya tertawa ringan, dan suasana yang semula kaku berubah menjadi hangat. Di balik meja kerja, dua hati mulai saling memahami tanpa banyak kata. Beberapa minggu berikutnya, kantor tampak lebih hidup. Karyawan bekerja lebih bersemangat, suasana kerja menjadi harmonis, dan Ali terlihat lebih ramah dari biasanya. Semua berawal dari perubahan kecil yang dibawa oleh kehadiran Ina. Ia menjadi contoh, bukan karena jabatan, tapi karena kepribadiannya yang rendah hati. Ali menyadari, setiap kali Ina masuk ke ruangannya untuk menyerahkan laporan, suasana menjadi berbeda. Hatinya yang biasanya dingin kini terasa hangat.
Pada suatu siang yang terik, perusahaan mengadakan rapat penting di luar kota. Ina ikut mendampingi Ali sebagai asisten utama. Di ruang rapat besar itu, Ina membantu menyiapkan dokumen, mencatat poin penting, dan menampilkan data di layar dengan cekatan. Setiap kali Ali menjelaskan sesuatu di depan, pandangannya sesekali jatuh pada Ina. Entah kenapa, sorot mata gadis itu memberi semangat tersendiri. Setelah rapat usai dan para peserta mulai meninggalkan ruangan, Ali berkata, "Kamu tahu, Ina, tanpa kamu, rapat tadi mungkin tidak akan berjalan seefisien ini." Ina menatapnya ragu. "Saya hanya melakukan tugas, Tuan." Ali tersenyum samar. "Ya, tapi kamu melakukannya dengan hati." Sepulang dari perjalanan dinas itu, sesuatu berubah di antara mereka. Tidak ada pernyataan apapun, tidak ada kata cinta, tetapi keheningan di setiap pertemuan menyimpan perasaan yang sama-sama mereka rasakan. Dalam diam, hati mereka bergetar dengan irama yang sama. Ali semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Ina, sementara Ina mulai menyadari bahwa wajah pemilik kantor itu sering hadir dalam doa sebelum tidur. Suatu sore, ketika cahaya senja menembus jendela ruang kerja, Ali memanggil Ina lagi. Tapi kali ini, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Besok setelah rapat, ikut aku keluar sebentar, Ina. Ada tempat yang ingin aku tunjukkan." Ina menatapnya heran. "Baik, Tuan." Ia tidak tahu bahwa ajakan sederhana itu akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang bukan sekadar urusan pekerjaan, tapi pertemuan dua hati yang takdirnya mulai ditulis oleh tangan Allah di bawah langit Arab yang merah keemasan. Hari itu, mentari bersinar begitu terik, langit biru tampak tak berawan. Seperti biasa, Ina datang lebih awal ke kantor. Ia menata ruangan rapat, menyiapkan dokumen, dan memastikan semua berkas yang dibutuhkan sudah siap di meja. Tak ada yang berbeda, kecuali satu hal, perasaan berdebar yang tak bisa ia sembunyikan sejak Ali kemarin memintanya ikut setelah rapat. Rapat siang itu berjalan panjang. Beberapa kali Ali dan Ina saling bertukar pandang di sela pembahasan serius. Sesekali, Ali memperhatikan bagaimana Ina berbicara penuh sopan kepada tamu-tamu penting, mencatat dengan cepat namun tetap tenang. Ketika rapat berakhir dan semua tamu telah pergi, Ali menghampiri Ina yang tengah membereskan berkas. "Sudah siap?" tanya Ali pelan. Ina sedikit gugup. "Siap, Tuan." Ali tersenyum tipis. "Hari ini bukan rapat lagi, Ina. Aku hanya ingin kamu melihat sesuatu yang istimewa." Mereka keluar dari kantor. Udara gurun sore itu hangat, langit mulai berubah warna menjadi oranye keemasan. Mobil Ali melaju menembus jalan panjang menuju pinggiran kota Riyadh. Di sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil begitu tenang. Hanya suara angin dari luar dan langkah waktu yang berjalan pelan. Ina memandang keluar jendela, menyaksikan hamparan padang pasir yang luas seperti lautan emas. Setelah menempuh jarak cukup jauh, mobil berhenti di sebuah bukit kecil yang menghadap ke arah barat. Dari sana, matahari tampak perlahan turun, menorehkan cahaya lembut di langit. Ali mempersilakan Ina turun. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma debu dan kehangatan yang khas. "Indah, bukan?" tanya Ali sambil menatap cakrawala. Ina mengangguk pelan. "Sangat indah, Tuan. Saya belum pernah melihat langit seindah ini." Ali menatapnya, lalu berkata lirih, "Karena kamu belum pernah melihatnya dengan seseorang yang kamu percayai." Ina terdiam. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar pujian. Beberapa menit mereka berdiri tanpa kata, menikmati suasana senja. Ali kemudian menatap Ina dengan sorot mata yang lembut, jauh berbeda dari biasanya. "Ina," suaranya berat namun tenang. "Sejak pertama kali kamu datang ke kantor ini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kamu membuat suasana kerja menjadi hidup. Kamu membawa ketenangan. Aku belajar banyak dari ketulusanmu." Ina menunduk, suaranya pelan. "Saya hanya berusaha menjalankan tanggung jawab, Tuan." Ali menggeleng perlahan. "Tidak, Ina. Kamu bukan hanya bekerja. Kamu mengajarkan arti kesabaran, ketulusan, dan kejujuran tanpa banyak bicara." Ia menatap lebih dalam. "Dan aku jatuh cinta padamu." Udara seketika terasa berhenti bergerak.
Ina membeku di tempatnya, tak tahu harus menjawab apa. Hatiku bergetar hebat, seolah semua suara hilang dan hanya detak jantungnya yang terdengar. Ali melanjutkan dengan nada lembut, aku tahu mungkin aku terlalu cepat mengatakan ini. Tapi setiap kali aku melihatmu bekerja, aku merasa Allah sedang menunjukkan sesuatu yang selama ini aku cari. Kesederhanaan yang membuat tenang. Ina menarik napas panjang, menatap mata pria itu. Tuan Ali, saya juga tidak tahu harus berkata apa. Tapi, saya tidak bisa membohongi diri. Saya juga menyukaimu. Ali tersenyum, wajahnya penuh kelegaan. Terima kasih Ina. Terima kasih karena kamu jujur. Sore itu, di atas bukit gurun Arab yang diselimuti cahaya senja, dua hati yang berbeda asal namun sama-sama tulus akhirnya bertemu dalam keheningan yang indah. Tak ada musik, tak ada saksi, hanya angin gurun yang menjadi saksi cinta pertama mereka. Setelah senja mulai meredup, Ali mengantar Ina pulang ke apartemennya. Dalam perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Hanya sesekali saling menatap dan tersenyum malu. Hati Ina bergetar setiap kali mengingat kata-kata Ali. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria sebesar itu, yang dihormati banyak orang, menyimpan perasaan tulus padanya, seorang gadis sederhana dari Indonesia. Malamnya, Ina duduk di tepi ranjang, menatap foto neneknya di meja kecil. Ia meneteskan air mata haru. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, aku tidak tahu kemana takdir ini membawaku. Tapi jika ini bagian dari rencana MU, bimbinglah aku agar tetap menjaga kehormatan dan keikhlasan hati." Sementara itu, di rumahnya, Ali memandang langit malam dari balkon. Ia tersenyum samar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Ia tahu, hari ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang, perjalanan cinta yang tidak direncanakan, tapi dihadirkan oleh kehendak Allah di bawah langit gurun yang saksi pada setiap doa yang tulus. Hari-hari setelah pertemuan di bukit itu terasa berbeda bagi Ina. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap datang paling pagi, tetap teliti dalam setiap tugas, namun hatinya kini lebih berwarna. Tatapan Ali yang dulu dingin kini terasa lembut setiap kali mereka berpapasan di lorong kantor. Suasana kerja tidak lagi sesepi dulu. Di sela kesibukan, ada kehangatan kecil yang tumbuh tanpa banyak kata. Ali pun berubah. Pria muda yang dulu dikenal kaku kini sering tersenyum. Beberapa karyawan bahkan mulai bergumam pelan, heran melihat bos mereka yang kini lebih ramah, lebih manusiawi, dan lebih sering tertawa kecil. Tapi tak satu pun tahu bahwa perubahan itu datang karena sosok sederhana bernama Ina. Pada suatu sore, setelah jam kantor usai, Ali menghampiri Ina yang sedang mematikan komputer dan membereskan berkas. "Ina, besok malam ada acara perusahaan di Riyadh. Aku ingin kamu ikut mendampingi. Ini bukan tugas berat, hanya jamuan makan dengan beberapa rekan bisnis dari Dubai." Ina menatap ragu. "Saya takut salah ucap Tuan. Saya belum pernah menghadiri acara sebesar itu." Ali tersenyum menenangkan. "Jangan khawatir. Cukup jadi dirimu seperti biasa. Itu sudah cukup." Keesokan malamnya, Ina mengenakan gaun sederhana berwarna krem dengan kerudung lembut senada. Ia tampak anggun tanpa berlebihan. Ali, yang malam itu mengenakan jas hitam dan parfum khasnya, tertegun sejenak melihat Ina datang. Ada ketenangan yang membuat hatinya semakin mantap. Acara malam itu berlangsung mewah, lampu kristal menggantung di langit-langit restoran, musik lembut mengalun pelan. Ina duduk di samping Ali, mencatat hal-hal penting sambil tetap tersenyum sopan. Ketika para tamu sudah pamit satu persatu, hanya mereka berdua yang tersisa di meja. Ali menatap Ina lama, lalu berbicara pelan. "Ina, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Tapi bukan tentang pekerjaan." Ina menunduk malu, jantungnya berdebar cepat. "Tentang apa, Tuan?" Ali menarik napas dalam, suaranya lembut tapi tegas. "Tentang kita." Suasana restoran mendadak terasa hening. Ali menatap mata Ina yang bergetar. "Aku sudah memikirkannya lama. Sejak hari di bukit itu, aku semakin yakin bahwa kamu bukan hanya sekadar karyawan terbaik di kantor ini. Kamu adalah wanita yang ingin aku jaga, aku temani dan aku bahagiakan." Ina terpaku.
Air matanya mulai berkaca-kaca, namun ia mencoba menahan agar tidak jatuh. Tuan Ali, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya seorang gadis biasa, bukan siapa-siapa. Ali menggeleng perlahan. Kamu salah, Ina. Kamu adalah seseorang yang membuat hidupku berarti. Dan aku ingin menjadikanmu istriku, bukan karena belas kasihan, tapi karena cinta dan keyakinan. Kalimat itu menggetarkan dada Ina. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar, dan air matanya akhirnya jatuh juga. Saya mencintai Tuan Ali juga. Tapi, ia berhenti sejenak, menatap ke bawah. Saya tidak bisa tenang meninggalkan nenek saya di Indonesia. Beliau sudah tua, dan tidak ada siapapun yang menjaganya selain saya. Ali terdiam sejenak, lalu tersenyum dengan lembut. Kalau begitu, bawalah beliau ke sini. Aku ingin kalian berdua tinggal bersamaku. Aku ingin merawat nenekmu seperti aku akan merawatmu. Ina menatap Ali dengan mata yang kini penuh haru. Ia tak pernah menyangka akan mendengar kalimat seindah itu dari seorang pria seperti Ali. Dalam dadanya, rasa syukur bergemuruh, ia tahu Allah sedang mengatur sesuatu yang sangat indah. Beberapa minggu kemudian, Ali mengirimkan surat resmi kepada keluarga Ina di Indonesia, meminta izin kepada nenek untuk melamar cucunya. Nenek yang membaca surat itu meneteskan air mata haru. Ia tak pernah bermimpi cucunya yang sederhana akan dipinang oleh seorang pria Arab yang mulia dan lembut hatinya. Dalam doa panjang di malam hari, nenek berbisik lirih, "Ya Allah, jagalah mereka. Jika ini jalan yang Engkau ridho, maka satukan mereka dalam kebahagiaan dan keberkahan." Beberapa bulan kemudian, nenek tiba di Arab. Ali sendiri yang menjemput di bandara, memperlakukan wanita tua itu seperti ibunya sendiri. Ina menangis bahagia saat melihat neneknya turun dari pesawat, wajahnya penuh senyum meski tubuhnya mulai lemah. "Nek, kita tidak akan berpisah lagi," ucap Ina sambil memeluknya erat. Malam itu, di halaman rumah besar milik Ali, suasana begitu hangat. Nenek duduk di kursi empuk sambil tersenyum, sementara Ali dan Ina duduk di depannya. Ali menatap keduanya dengan penuh ketulusan. "Besok, aku ingin melamarmu secara resmi di depan nenekmu, Ina. Aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Aku ingin menepati janji." Ina menunduk, air matanya kembali menetes, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang begitu dalam. Dan benar, esoknya rumah Ali dipenuhi bunga putih, wewangian kasturi memenuhi udara, dan tamu-tamu keluarga datang dengan pakaian indah. Nenek duduk di samping Ina, memegang tangannya erat. Di tengah acara yang sederhana namun hikmat, Ali melamar Ina dengan hati yang penuh syukur. "Ina binti Surtiah, maukah kamu menjadi istriku dan menemaniku hingga akhir hayat?" Dengan suara bergetar, Ina menjawab, "Saya mau, Tuan Ali." Tepuk tangan dan ucapan syukur memenuhi ruangan. Air mata bahagia menetes di pipi nenek, dan Ali menggenggam tangan Ina dengan lembut. Di bawah langit riad yang biru, dua hati berbeda bangsa kini dipersatukan oleh cinta dan takdir Allah yang indah. Hari itu, langit Arab menjadi saksi bahwa cinta yang lahir dari ketulusan tidak mengenal batas jarak, bahasa, ataupun warna kulit. Cinta itu hanya tahu satu arah, menuju kebaikan, menuju keberkahan. Hari yang dinantikan pun tiba. Sejak pagi, rumah besar milik Ali dipenuhi suasana haru dan bahagia. Para tamu undangan berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka, aroma bunga mawar putih memenuhi udara, dan cahaya matahari memantul lembut di dinding rumah yang megah. Di tengah halaman yang luas, kursi-kursi disusun rapi, dihiasi kain satin dan pita berwarna krem keemasan. Ina duduk di dalam kamar bersama neneknya. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, dengan kerudung lembut yang menjuntai hingga punggung. Wajahnya berseri, namun matanya berkaca-kaca. Nenek memegang tangannya erat, sambil tersenyum dengan mata yang mulai basah. "Nak, hari ini kau bukan lagi gadis kecilku. Kau sudah menjadi wanita dewasa. Nenek bahagia melihatmu sampai di sini." Ina menunduk, air mata menetes di punggung tangan neneknya. "Terima kasih, Nek. Tanpa doa nenek, Ina tidak akan pernah sampai sejauh ini." Tak lama kemudian, seorang asisten mengetuk pintu dengan lembut.
Nona Ina, waktunya sudah tiba. Ina mengangguk pelan. Nenek berdiri dengan bantuan tongkatnya, dan bersama-sama mereka berjalan menuju halaman. Di pelataran rumah, para tamu sudah menanti. Ali berdiri di bawah kanopi berhias lampu kecil yang berkilau. Ia mengenakan gamis putih dan sorban khas Arab yang membuatnya tampak semakin berwibawa. Wajahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada debar yang sama seperti yang dirasakan Ina. Ketika langkah kaki Ina terdengar di tangga batu, semua mata tertuju padanya. Suasana mendadak hening. Matahari sore menyorot wajahnya, membuatnya tampak bercahaya. Ali menatapnya lama, dan di saat itu, waktu seolah berhenti. Dalam hati, ia berucap syukur kepada Allah karena telah mempertemukannya dengan wanita sederhana yang mengubah hidupnya. Ijab kabul berlangsung hikmat. Seorang ulama memimpin dengan suara lembut, dan Ali mengucapkannya dengan lantang penuh keyakinan. Aku terima nikahnya Ina binti Surtiah dengan mas kawin seperangkat perhiasan emas dan uang 10.000 rial dibayar tunai. Alhamdulillah sah, ucap sang ulama dengan suara tenang. Air mata tumpah di pipi Ina. Nenek memeluknya erat, berbisik pelan di telinganya, kau sudah menjadi istri yang sah, nak. Nenek bangga padamu. Ali kemudian berjalan menghampiri Ina. Ia menggenggam tangan istrinya dengan lembut, menatap mata gadis itu penuh haru. Mulai hari ini, kamu bukan hanya karyawanku, tapi pendamping hidupku. Aku janji akan menjagamu dan nenekmu sampai akhir hayatku. Ina menunduk malu, lalu menjawab dengan suara bergetar, terima kasih Tuan Ali, atau mungkin sekarang aku harus memanggilmu suamiku. Ali tersenyum hangat, wajahnya dipenuhi kebahagiaan yang tulus. Sore itu berubah menjadi malam penuh cahaya. Di halaman rumah, musik lembut Arab berpadu dengan tawa bahagia para tamu. Nenek duduk di kursi depan sambil tersenyum melihat cucunya menari kecil bersama Ali di tengah lampu-lampu yang bergoyang pelan tertiup angin gurun. Beberapa tamu dari Indonesia pun datang, membawa ucapan selamat dan doa. Mereka terharu melihat gadis sederhana dari tanah air yang kini hidup di negeri jauh sebagai istri seorang pengusaha sukses. Namun di balik kemewahan itu, Ina tetap menjadi dirinya yang dulu, sederhana, sopan, dan rendah hati. Ia bahkan masih membantu pelayan menata hidangan, menolak duduk terlalu lama di kursi pengantin. Malam semakin larut, dan pesta perlahan usai. Para tamu pamit satu persatu. Ali menuntun Ina masuk ke rumah, sementara nenek menatap mereka dari teras dengan senyum lembut di wajahnya. Saat pintu tertutup, ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, hamba tak meminta apa-apa lagi. Cukup jagalah mereka dalam kebahagiaan dan cinta yang Engkau ridho." Di kamar pengantin, Ina duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang terbuka lebar. Angin gurun berhembus pelan membawa aroma malam yang damai. Ali duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Aku tahu kamu rindu rumahmu di Indonesia," kata Ali pelan. "Tapi mulai sekarang, rumah ini adalah rumahmu. Dan aku ingin setiap sudutnya terasa seperti tempatmu pulang." Ina tersenyum, menatap wajah suaminya penuh kasih. "Selama ada nenek dan kamu, aku merasa sudah di rumah." Malam itu, di bawah langit Riyadh yang penuh bintang, dua hati yang berbeda asal kini bersatu dalam ikatan yang suci. Tidak ada kemewahan yang bisa menandingi kedamaian yang mereka rasakan. Ina memejamkan mata, berbisik dalam hati. "Ya Allah, Engkau telah mempertemukan aku dengan seseorang yang menerima aku apa adanya. Aku akan menjaga amanah cinta ini, karena aku tahu, cinta yang datang dari MU tak akan pernah salah arah." Dan di luar sana, gurun Arab berhembus pelan, menjadi saksi cinta yang tumbuh dari ketulusan, bukan dari harta, bukan dari pangkat, tapi dari keikhlasan dua jiwa yang bertemu karena ridho Allah.